Trump memberlakukan tekanan brutal terhadap rezim diktator Kuba, dan sekarang perusahaan-perusahaan yang mendapatkan uang dari aset yang disita oleh Fidel Castro bisa diwajibkan membayar tagihan jutaan dolar. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan mendukung Havana Docks Corporation, perusahaan Amerika yang fasilitasnya di Pelabuhan Havana diambil alih oleh rezim Kuba lebih dari 6 dekade lalu. Dan hal ini kembali membahayakan Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, dan MSC Cruises yang dituduh menggunakan dermaga yang dicuri itu untuk membawa turis ke pulau tersebut. Selama masa pembukaan yang dilakukan pada pemerintahan Obama. Pada 23 Mei 2026 ini, kasus ini meledak karena dasar dari tuntutan ini muncul ketika Trump mengaktifkan undang-undang tersebut. Title 3 dari Undang-Undang Helms-Burton yang memungkinkan korban penyitaan untuk menuntut siapapun yang mendapat untung dari properti yang diambil oleh rezim diktator. Ganti rugi bisa melebihi 400 juta dolar dan disitulah Havana merasakan pukulannya. Pencurian lama yang selama puluhan tahun dilindungi oleh kebisuan, kini bisa berubah menjadi kerugian nyata bagi mereka yang bertaruh pada pariwisata bersama rezim tersebut. Apa yang perusahaan-perusahaan ini ketahui saat mereka berlabuh di properti yang disita? Mengapa Trump memutuskan untuk membuka perang hukum ini terhadap Havana? Bagaimana keputusan ini bisa menakuti kelompok lain yang masih mendapatkan keuntungan dari properti yang disita di Kuba? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sebelumnya, sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves, Global. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dengan 8 suara bahwa pengadilan banding Atlanta salah ketika membatalkan ganti rugi terhadap perusahaan kapal pesiar. Proses hukum ini berjalan kembali karena para hakim memahami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan properti yang disita yang terkait dengan Havana Docks. Bahkan setelah perusahaan Amerika tersebut memiliki klaim yang diakui atas aset-aset tersebut. Pendapat utama ditulis oleh Hakim Clarence Thomas yang menolak argumen bahwa konsesi perusahaan tersebut hanya sekedar berakhir pada tahun 2004 dan karena itu tidak ada lagi hak untuk menuntut. Bagi mayoritas pengadilan, inti permasalahannya bukanlah berpura-pura bahwa rezim diktator Kuba tidak pernah mencuri apapun, melainkan mengakui bahwa dermaga-dermaga tersebut tetap ada, tetap digunakan, dan tetap terkait dengan klaim yang telah disertifikasi. Asal mula, sengketa ini berada di Pelabuhan Havana, di mana Havana Docks memiliki konsesi selama 99 tahun untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pelabuhan. Setelah Fidel Castro mengambil alih kekuasaan, pemerintah Kuba yang baru menyita properti milik perusahaan-perusahaan Amerika tanpa memberikan kompensasi. Havana Docks termasuk dalam daftar perusahaan yang terkena dampak dan menghabiskan waktu puluhan tahun tanpa bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Kasus ini baru benar-benar mendapatkan kekuatan ketika Donald Trump membiarkan penangguhan pasal tersebut berakhir pada Mei 2019. Bab 3 dari Undang-Undang Helms-Burton, sebuah mekanisme yang memungkinkan warga negara dan perusahaan Amerika Serikat menuntut siapapun yang mendapatkan keuntungan komersial dari properti yang disita oleh pemerintah Kuba. Disinilah keputusan tersebut mendapatkan bobot politik. Selama bertahun-tahun, para presiden Amerika membiarkan ketentuan ini tetap tidak diberlakukan untuk menghindari benturan diplomatik dengan perusahaan asing dan sekutu yang berbisnis di Kuba. Trump mengubah logika itu dan menjadikan undang-undang tersebut sebagai senjata tekanan ekonomi terhadap Havana. Dalam praktiknya, dia mengaktifkan kembali instrumen yang telah lama tidak digunakan sejak tahun 90-an dan mengizinkan para korban penyitaan untuk mencari ganti rugi di pengadilan Amerika. Havana Docks adalah salah satu yang pertama bertindak. Mereka menggugat 4 perusahaan kapal pesiar yang telah menggunakan dermaga lama mereka tanpa izin. Perusahaan-perusahaan yang terkena dampak mengklaim bahwa mereka beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan selama masa keterbukaan yang dipromosikan oleh pemerintahan Obama. Mereka membawa turis ke Kuba antara tahun 2016 dan 2019 ketika kapal-kapal kembali berhenti di Havana di tengah apa yang disebut pencairan hubungan antara Washington dan rezim Kuba. Hanya saja izin perjalanan tersebut tidak secara otomatis membatalkan izin-izin lainnya, yang secara otomatis membuka jalur perjalanan.
Hakim Federal Beth Bloom di Miami sebelumnya telah memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan terminal dan memerintahkan pembayaran lebih dari jutaan dolar Amerika Serikat terhadap masing-masing dari mereka. Pihak pembela dari perusahaan-perusahaan tersebut mencoba menghindar dengan menggunakan argumen teknis tentang konsesi yang sudah kedaluarsa. Argumennya sederhana, jika hak Havana Docks berakhir pada tahun 2004, maka perusahaan kapal pesiar tidak bisa menggunakan hak tersebut ketika mereka menambatkan kapal mereka bertahun-tahun kemudian. Mahkamah Agung menolak jalur tersebut. Bagi mayoritas hakim agung, Undang-Undang Helms-Burton tidak hanya melindungi tanggal yang tertulis di atas kertas. Undang-undang itu menargetkan penggunaan komersial atas aset yang disita oleh pemerintah Kuba. Havana mendapat tekanan karena keputusan ini tidak hanya berdampak pada 4 perusahaan kapal pesiar. Undang-undang itu mengirimkan pesan kepada perusahaan manapun yang beroperasi pada aset yang diambil alih oleh rezim Kuba. Jaringan hotel, perusahaan transportasi, operator tur, dan kelompok asing yang masih berbisnis dengan aset yang diwarisi dari penyitaan mulai melihat kasus ini dengan kekhawatiran. Mahkamah Agung belum menyelesaikan semua argumen hukum, tetapi telah membatalkan salah satu pembelaan penting yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan banding dengan sudut pandang yang jauh lebih menguntungkan bagi para mantan pemilik. Dampak finansialnya bisa sangat besar. Perselisihan ini juga memperlihatkan kontras politik yang jelas. Di satu sisi, kebijakan keterbukaan memungkinkan perusahaan-perusahaan besar menjual citra Kuba sebagai destinasi wisata dengan kapal pesiar, tur, pantai, dan kehidupan malam. Di sisi lain, keputusan pengadilan kembali menyoroti asal-usul aset-aset tersebut, yaitu harta benda yang diambil oleh rezim diktator Kuba setelah revolusi, tanpa pembayaran kepada pemiliknya, dan tanpa keadilan bagi keluarga serta perusahaan yang kehilangan harta benda mereka. Mahkamah Agung tidak sedang menciptakan sendiri kebijakan baru terhadap Kuba. Mereka sedang menerapkan undang-undang yang menjadi kuat ketika Trump memutuskan untuk berhenti melindungi melalui penangguhan oleh presiden mereka yang diuntungkan dari properti yang disita. Bagi para eksil Kuba, hal ini memiliki makna simbolis yang sangat besar. Setelah puluhan tahun melihat rezim bersembunyi di balik waktu, diplomasi, dan kepentingan ekonomi perusahaan-perusahaan besar, kini pengadilan Amerika mengakui bahwa pencurian awal masih bisa menimbulkan konsekuensi. Jika perusahaan internasional mulai memperhitungkan bahwa beroperasi di Kuba bisa menyebabkan tuntutan hukum yang mahal di Amerika Serikat, rezim tersebut akan kehilangan daya tarik bagi para investor yang bergantung pada bank, asuransi, jalur distribusi, pasar Amerika, dan perlindungan hukum. Risikonya tidak terbatas hanya di pulau itu saja. Risiko itu mengikuti perusahaan dimanapun ada keterkaitan dengan sistem Amerika. Itulah kekuatan tekanan. Tidak perlu lagi mengirim pasukan, tidak perlu pidato yang berapi-api. Cukup hubungkan kerugian langsung ke kantong orang yang memutuskan untuk berbisnis dengan aset curian. Langkah selanjutnya akan dilakukan di pengadilan banding, di mana argumen-argumen yang tersisa dari perusahaan-perusahaan masih akan dianalisis. Perbedaannya adalah, sekarang mereka kembali ke proses setelah mengalami kekalahan di pengadilan tertinggi Amerika Serikat. Havana Docks mendapatkan angin segar, para eksil Kuba mendapatkan preseden, dan Havana mendapatkan lebih banyak kewaspadaan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa masalah penyitaan itu tidak hilang seiring berjalannya dekade. Masalah itu tetap terbuka, semakin berat secara politik, dan sekarang kembali menghantui mereka yang mengubah aset yang disita oleh rezim Kuba menjadi jalur keuntungan. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir nanti lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.